Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 izin memaparkan hasil analisis review model dan media pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia Fadila selaku dosen pengampu dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Alinda Romani Sinaga, yang kedua ada Auliah Putri Naimah, yang ketiga ada Aila Cika Belami, yang keempat ada Salsabila Iskandar Putri, yang kelima ada Siti Naila Salsabila. Nah, masuk ke materi pertama yaitu what. What dalam konteks ini itu adalah apa itu problem-based learning. Nah, problem-based learning didefinisikan sebagai proses belajar di mana siswa itu belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. Nah, siswa itu didorong untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang belum mereka ketahui, kemudian mencari informasi secara mandiri atau kelompok untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Nah, model ini disebut pembelajaran berbasis student center dan menggunakan masalah nyata atau autentik sebagai titik awal pembelajaran. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah who. Siapa sih yang terlibat dalam PBL tersebut? Nah, dalam pelaksanaan model problem based learning atau PBL, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah pengembangan model yaitu Dr. Howard S. Bowers, yang dimana beliau ini paling berpengaruh dan mempopulerkan istilah PBL. Yang kedua ada guru atau dosen yang berperan sebagai fasilitator yang menyusun masalah, membimbing diskusi, memberikan bantuan bertahap, memantau, dan menilai. Dan yang ketiga itu ada siswa dan mahasiswa sebagai subjek utama yang dimana mereka akan mengidentifikasikan masalah, investigasi mandiri, diskusi kelompok, mengembangkan solusi, dan melakukan refleksi. Selanjutnya yaitu where, di mana di PBL ini diterapkan. Nah, PBL ini diterapkan pertama kali yaitu pada pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Kedokteran di MC Master University Kanada pada tahun 1969, yang dimana saat ini sudah meluas ke berbagai jenjang dan disiplin umum. Untuk jenjangnya itu ada pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar. Untuk disiplin ilmunya itu yaitu terkait ada teknik, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Nah, yang dimana saat ini di Indonesia sudah populer sejak kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada Wen. Wen ini muncul akhir tahun 1600-an di McMaster University. Nah, waktu tepatnya itu dalam penerapan yang pertama setelah siswa itu memahami konsep dasar, selanjutnya pada pertengahan hingga akhir semester untuk materi yang kompleks dan aplikatif ketika alokasi waktu memadai 1 sampai 4 minggu per siklus, dan yang terakhir yaitu pada pembelajaran berbasis proyek atau lintas disiplin. Selanjutnya kita beralih pada why. Nah, why ini itu yang pertama pada pengembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mendorong pembelajaran student center, menghubungkan teori dengan praktik dunia nyata, selanjutnya mengembangkan keterampilan seperti critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa serta menyelaraskan dengan prinsip kurikulum merdeka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya itu ada kelebihan problem-based learning. Jadi, model pembelajaran problem-based learning ini memiliki beberapa kelebihan. Pertamanya itu, PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan permasalahan siswa. Karena siswa ini dihadapi langsung pada permasalahan nyatanya. Nah, yang kedua ini, model ini mendorong pembelajaran yang mandiri dan aktif, di mana siswa berperan sebagai objek utama dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ini, PBL juga dapat meningkatkan kolaborasi serta menampilkan sosial melalui kerja kelompok dan diskusi. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata sehingga lebih bermakna bagi siswa. Nah, yang terakhir ini, model ini bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran.
Nah, berikutnya itu ada kekurangannya. Kekurangan problem based learning, di sisi lain problem based learning juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu model ini memerlukan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya dibandingkan mode pembelajaran biasa. Yang kedua, PBL menuntut kesiapan guru yang tinggi, baik dalam merancang masalah maupun membimbing siswanya. Yang ketiga, tidak semua siswa terbiasa membelajar mandiri, sehingga ada kesulitan mengikuti proses pembelajarannya tersendiri. Nah, selain itu, tidak semua siswa ini aktif dalam diskusi kelompok. PBL juga memerlukan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, serta cukup sulit diterapkan pada kelas dalam jumlah siswa yang besar. Nah, yang terakhir ini, proses penilaian itu cenderung lebih kompleks dan tidak semua materinya itu cocok diajarkan menggunakan model ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya how ya, how atau bagaimana penerapan PBL serta metode dan media pembelajarannya. Yang pertama ada sintaks. Sintaks ini berfokus pada orientasi, terus organisasi peserta didik untuk belajar, terus membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, dan mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Yang kedua, metode metode pendukung yang digunakan di PBL ini. Yang pertama, ada diskusi kelompok kecil, terus juga ada brainstorming, inquiry-based learning, cooperative learning, case study, dan juga self-directed learning. Terus yang terakhir, media pembelajaran yang digunakan di PBL ini ada media visual, terus ada audio visual digital interaktif. Selanjutnya, eh, PBL digunakan untuk materi seperti apa sih? Nah, pemilihan materi yang tepat menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi model dari PBL ini. Nah, kriteria materi yang apa sih yang akan digunakan di PBL ini? Yang pertama, materi yang memiliki relevansi dengan dunia nyata atau masalah autentik, seperti penerapan di fenomena atau problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya itu dalam bidang pendidikan bisnis, materi mengenai laju inflasi atau juga kelangkaan sumber daya akan lebih bermakna jika siswa diberikan stimulus berupa permasalahan nyata seperti analisis penyebab kenaikan harga, terus juga dampaknya apa, dan lain sebagainya. Terus juga materi yang kedua juga bisa memberi materi dengan solusi yang tidak bersifat mutlak atau juga disebut masalah terbuka. Materi yang cocok untuk PBL ini adalah topik yang memiliki jawaban yang tidak bersifat tunggal atau solusi yang bersifat multidimensi. Terus yang ketiga, materi materi yang menuntut kemampuan analisis dan evaluasi. Yang keempat, materi yang menghubungkan berbagai bidang pengetahuan. Jadi PBL ini sangat ideal bagi materi yang solusinya tidak bisa dijawab dengan satu mata pelajaran saja, tetapi juga memerlukan gabungan dari berbagai pengetahuan. Contohnya dalam proyek kewirausahaan, siswa tidak hanya menggunakan ilmu ekonomi saja, tetapi juga harus menggunakan ilmu komunikasi untuk eh, cara pemasaran serta etika dalam berbisnis untuk memecahkan masalah pengembangan usaha yang berkelanjutan. Yang kelima, ada materi aplikasi konsep prosedural. Nah, materi ini tuh berfokus pada proses bagaimana sesuatu dilakukan lebih tepat menggunakan PBL daripada materi yang berfokus pada fakta fakta yang dibahas. Contohnya itu pada materi digital business management, siswa ditantang untuk merancang model bisnis digital bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Oke, next. Oke, baik. Cukup sekian hasil dari pemaparan mengenai review model dan media pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga hasil analisis kami ini dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.